semua ini urusan ke dalam nggak kira-kira? Maka semua pembelajaran untuk diri sendiri nggak kira-kira? Jadi ibu-ibu tadi ketawa ngetawain siapa? Nah gitu. Iya benar loh. Once kita udah bisa ngetawain diri sendiri, itu udah pas. Serius. Karena segala sesuatu yang udah kita terima, biasanya kita enjoy untuk melakukan itu. Karena Bu maaf ya, hari ini banyak orang yang gak bisa nerima dirinya seapa adanya. Karena dia perlu validasi terus gitu. Karena memang terdidik untuk divalidasi. Harus gininya, harus gitu loh. Udah tuh, kita tuh penuh program itu gitu. Oke? Oke? Nah, sekarang saya tanya, berarti ilaihi rojiun ke tempat yang asing atau ke tempat yang familiar? Ah, mantap. Cepet nih pinternya, asik nih. Pintar. Jadi ini kita kembali pintar. Ya, aku mau kembali pintar gitu. Dasarnya pintar. Iya, karena dasarnya lillah. Oke? Clear ya? Sekarang saya tanya, kalau kembali ke tempat yang familiar, susah nggak harusnya? Ya enggak lah. Mau jalan-jalan kemana, pulang ke rumah, nggak akan lagi pakai Google Maps, kecuali ngecek macet sih. Tapi tahu bahwa ke kanan, ke kiri, nyampe. Kenapa? This is my familiar place. Jadi Bu maaf ya, kalau sekarang orang terasing dengan Allah, aneh. Karena seharusnya Allah adalah sesuatu yang paling familiar. Orang itu sumbernya kok. Paham gak maksud saya? Kita belajar konsepnya dulu ya. Oke. Supaya nanti kita ngerti, semua orang pada dasarnya punya kesempatan yang sama, semua orang punya percikan yang sama, dan gak ada bedanya. Jadi kita semua ini yang beda cuma di drama hidupnya, udah gitu aja. Kita semua adalah sang hidup yang dipisahkan oleh drama hidup kita masing-masing. Jadi orang sulit orang sulit menikmati hidup karena tertutup oleh drama. Berarti begitu brojol lahir langsung dikasih drama nggak? Iya. Siapa yang ngasih drama? Nah, udah. Jadi sumber drama semuanya lah Bu. Sumber drama itu datang dari orang tua dan lingkungan. Jadi sebenarnya drama eksternal. Eksternal. Tapi kita anggap itu sebenarnya. Oke sampai sini? Sip ya? Sekarang saya tanya, berarti kalau Allah ini tempat kembali, kalau Allah ini ilaihi rojiun, sekali lagi aja, sesuatu yang awam, asing atau familiar? Super familiar. Makanya disuruh ingatlah ketika. Nah, pertanyaannya, kalau ini adalah tempat familiar, berarti dia adalah wadah dari segala sesuatu. Berarti pertanyaan saya, ilaihi rojiun itu ke tempat yang jauh atau dekat? Dekat atau dekat banget? Gak ada jarak, Bu. No time and no space. Nah, sementara sekarang orang mikir, hidup, mati, pulang. Betul nggak? Jadi mau pulang nunggu apa dulu? Mati. Oke? Nah, pertanyaan saya berikutnya. Berarti kita perlu mati dulu nggak untuk pulang? Hah? Perlu mati dulu nggak untuk pulang? Enggak lah. Pun nanti mati ini nanti banyak perspektif sih. Oke? Sip ya? Contoh. Kalau Allah sang maha meliputi, berarti segala sesuatu mungkin nggak di luar dia? Mungkin nggak? Nggak mungkin orang dia meliputi. Pertanyaannya, segala bentuk yang menjadi makhluk itu nggak mungkin lepas dari liputannya, nggak mungkin. Dalam perspektif ini, kita semua ada di ruangan yang sama nggak? Berarti kita sama ruangan dekat nggak? Diliputi di dalamnya. Meskipun di dalam tuh ya oke lah, oke sih. Tapi inti saya, maksud saya mau di sini di dalam ruangan nggak? Di sini? Di sini? Di mana yang nggak di dalam ruangan?
Gak ada. Kan kalau luar ngomonginnya Allah yang lebih besar nih. Allah tuh yang punya ruangannya lah gitu kira-kira. Kalau Allah adalah sang maha ruang, berarti siapapun di luar dia adalah yang mengisi ruangannya. Berarti antara kita dengan Allah. Mati? Oh. Akhirnya ini mati ya. Kalau kita nggak ada jarak sama Allah, Ya. kenapa kita semua mencari-cari itu? Iya. Itu yang aneh justru. Karena nggak ada kesadaran bahwa Kenapa kita mencari-cari terus? Karena kita sibuk di dalam drama. Jadi semakin dramanya hidup, semakin jarak dengan Allahnya seakan-akan jauh. Lupa. Oke? Aduh, oke nggak ini? Dapat? Dapat ya? Nah, maka saya selalu pengen mengulang-ulang. Puntennya ini kalau saya ulang 2 atau 3 kali, untuk kita lebih ngerti lagi bahwa menuju kepada Allah itu bukan movementnya. Bukan jaraknya, bukan jauhnya, tapi kesadarannya. Untuk menyadari bahwa dia adalah sang sumber, dan sumber itu kita nggak pernah bisa kabur dan nggak bisa lepas. Jadi nggak akan ada yang pernah jauh dari Allah, dan menjauh dari Allah sesuatu hal yang nggak mungkin. Seperti kita dengan oksigen. Nggak usah jauh-jauh ke Allah lah. Ibu bapak, begitu kita lahir pertama kali apa yang kita lakukan? Breathing. Begitu selesai mau mati, apa yang terakhir kita lakukan? Hidup adalah drama di antara nafas awal dan nafas akhir. That's it. So the essential of life bukan dramanya, tapi nafasnya. Betul nggak? Sekarang pertanyaan berikutnya. Seberapa conscious dalam sehari kita bernapas? Sampai napas aja nggak ingat, saking sibuknya drama gitu. Udah nggak usah ngomongin Allah dulu yang jauh nih. Bu maaf ya, mau punya Lamborghini 7, Villa 10, nggak punya napas, di kafani tetap. Bener nggak? Kita lupa sama the source, kita lupa sama primary, sibuk sama yang secondary-nya. Satu, nikmat Tuhan kamu mana yang kamu dustakan? Satu. Setiap breathing, inhale, exhale, sang hidup kita lupa karena kita sibuk dengan drama hidupnya gitu. Oke sampai sini? Oke kayak ini? Oke. Ini kayaknya mulai napas. Tersapi. Dapat ya? Sip ya? So nanti kita akan ngerti juga bahwa konteks yang namanya apapun itu sumbernya nggak bisa lepas dari sumber yang sama gitu. Meskipun si nama, ingat loh ya, nama sumber dan sumber dua hal yang berbeda. Substansnya air bisa kita kasih nama aqua. Aqua sama dengan air nggak? Ih. Substannya air. Dikasih nama sama dengan air nggak? Enggak. Ibu minum nama, minum air. Ya, kenapa beda namanya jadi berantem gitu? Oke nggak ini? Jadi kalau sekarang beda merek berantem, berarti nggak inget. Dia lagi lupa. Jadi kalau ibu-ibu ketemu orangnya beliin apa, maklumi kenapa? Lagi lupa. Meskipun udah 70 tahun sih nggak apa-apa juga. Kan lupanya akut. Oke sampai sini? Jadi urusannya tuh bukan nggak ada, bukan jarak, tapi ingat atau enggak. Makanya kenapa dirikanlah sholat untuk mengingat. 20 ayat 14. Zikr namanya. Tapi sekarang sholat bukan wahana mengingat, Bu. Wahana keharusan karena kalau enggak enak sama temennya gitu. Cuma tetangga gini. Dan yang lebih nggak asik tetangganya yang nggak sholat, yang pusing gua gitu. Ini nggak sholat ini neraka gitu loh. Jadi musingin keyakinan orang lain. Betul nggak? Jadi saat external world jauh lebih penting, happiness-nya kapan gitu?
Jadi indikator parameter ibu-ibu, orang yang udah tidak terjebak sama ilusi apapun, nomor satu, nggak rese sama keyakinan orang, udah itu nomor satu. Mau gitu, ya udah. Mau gitu, ya udah gitu. Iya. Ini kan tren banget Allah gini. Ngelihat temennya rukunya beda dikit. Pas selesai, sekedar mengingatkan tadi ruku kurang 2 derajat. Nyebelin banget ya. Benar nggak? Ini udah. Capek banget gitu hidupnya. Duh kenapa ya ini mati-mati? Udah. Ada nggak yang gitu Bu? Jangan banyak, nggak enak, ada aja. Paham ya? Oke ya? Berarti Allah dekat, kita harus ngerti mekanismenya nggak? Iya. Yo, pelan-pelan ya. Nih, pelan-pelan. Dan nih, habis dari sini masa pengajian rajin, tapi tiap doa kita serahkan segala sesuatu kepada yang di atas gitu. Siapa yang di atas? Kayak jauh gitu. Kayak ketemu Allah tuh di mana gitu. Sip ya? Oke. Kita melihat dalam konteks proyeksi namanya. Saya gambarin dulu, nanti pelan-pelan kita ngerti, pelan-pelan. Allah itu adalah aku satu, source. Oke? Ini teorinya dulu nih. Dia memproyeksikan memercik menjadi aku 2, namanya ruh. Dia diberikan aplikasi, ini aku 2, aku 3 yang namanya jiwa. Dibungkuslah dengan jasad. 1, 2, 3, 4 punya account TikTok namanya aku 5 gitu. Sekarang ada Maya kan? Ibu kalau lagi zoom-zooman, itu nggak ngelihat orang, yang ngelihat layar. Benar nggak? Iya. Sekarang kalau saya di zoom pakai avatar, kambing lah apa. Ibu lagi ngedengerin kambing ngomong nggak? Nggak tahu. Betul nggak? So nanti kita akan ngerti, hati-hati sama panca indera. Karena itu sangat menipu. Ibu maaf ya. Once ibu-ibu lagi tidur nyenyak, senyenyak-nyenyaknya deep sleep. Di mana identitas? Gak ada. Di mana nama? Di mana religion? Di mana kekesalan? Sakit gigi aja nggak ada di situ. Betul nggak? Once we deep sleep, chaotic, apa, gak eksis. Betul nggak? Sehingga nanti kita ngerti, oh ternyata di dalam aku so many layer gitu. Layernya tuh banyak banget. Nanti ketukar yang aku anggap benar, ternyata ilusi. Kenapa? Karena begitu kita ngelihat sesuatu, mau nggak suka, kita banyak banget distorsinya gitu. Nah sekarang saya tanya, 1, 2, 3, 4, 5, ini kira-kira satu kesatuan nggak? Iya, itulah namanya tauhid gitu. Makanya ketuhanan yang Maha Esa. Esa itu apa? Bukan kesatuan. Bukan satu, bukan. Kalau satu bisa dibagi 2, jadi ada Allah setengah dong nanti. Nggak bisa. Tapi satu kesatuan. Berarti bisa terpisah nggak? Nggak bisa. Nah, pelan-pelan ya. Duh ini kalau ada senter lebih enak sih. Lampu gitu. Ibu bisa ngelihat bayangan tangan saya nggak? Gimana ya? Ada? Oh kayaknya bukan bayangan. Ibu pakai kacamata dulu coba. Ya. Ini ada bayangan nggak? Ada? Oke, tipis ya. Ya oke. Ya kebayang lah tapi ya. Oke. Gini. Nih. Ada ya? Oke. Sekarang ada berapa elemen di sini, Bu? 1, kertas. Oke. 2,
bayangan. Oke? 3, tangan. Tapi yang paling primer apa coba? Cahayanya. Kan kalau nggak ada cahaya nggak ada bayangan. Iya, primer. Iya. Paham ya? Kita akan agak panjang di sini sedikit aja supaya kita ngerti. Nah, ulang ya. Ada cahaya. Kita kalau pakai handphone lebih ini nggak ya? Taruh. Hopefully. Nah. Ada? Dah ya. Dari nol ya. Dah. Ini ada bayangan nggak di situ? Ada. Kalau gini? Iya nggak, ceritanya belum ada ini kan, belum ada ini ceritanya. Ya belum gitu belum. Begitu ada ini. Oke. Sekarang saya tanya. Bayangan itu kertas bukan? Sinar. Cahaya. Efek sinar. Coba dengerin dulu pertanyaannya, dengerin dulu. Ya, dengerin dulu pertanyaannya, dengerin dulu. Dengerin. Nih biar gede tuh. Ada bayangan ya. Oke. Bayangan itu kertas bukan? Bukan ya. Nah. Bayangan itu tangan saya bukan? Udah kita jawabannya iya atau enggak gitu aja dulu ya. Udah jangan aneh-aneh, jangan aneh. Yes or no question ya. Nah. Ya, ulang. Bayangan itu kertas bukan? Tangan? Cahaya? Bukan. Bukan dong. Berarti bukan semua. Sip. Betul. Karena kalau bayangan ini cahaya, saya gini ada nggak? Ada. Tapi begitu saya gini ada nggak? Berarti bayangan tercipta nggak? Gini. Bayangan ini tercipta atau refleksi? Ya, ulang. Iya, ulang. Ya. Ini pokoknya after ini nggak ngerti juga, mending udahan lah ya. Ya, udah aman. Sip ya. Kenapa? Tapi kan si bayangan gak menciptakan kan? Tapi dia reflection aja gitu. Benar nggak? Sekarang mau saya giniin, itu dari cahayanya nggak? Bukan. Tetap semua ini adalah refleksi. Oke? Jadi kertas bayangan bukan? Tangan bayangan bukan? Cahaya bayangan bukan? Tapi tanpa semuanya nggak mungkin ada bayangan. Ini yang disebut tauhid. The whole concept. Jadi harus ada itu semua. Yes. Iya. Benar. Iya. Dapat ya? Dapat ya? Sehingga kalau tangan saya gerak, bayangan ikut gerak nggak? Cahaya? Iya. Oke? Begitu bayangannya, begitu tangan sayanya nggak ada, cahayanya tetap ada nggak? Ada. Itulah ruh. Ya, ulang. Ulang ya. Gini. Waktu kita tidur, kita ada nggak? Eksis nggak diri kita? Enggak. Hah? Gini. Waktu ibu-ibu tidur, sadar nggak? Ulangi. Ya gini. Oh, yang salah pertanyaannya ya? Ya, bener sih. Semua yang salah memang pertanyaan ya, bener.
Benar. Oh, nggak pernah salah. Benar sih. Benar. Saya setuju itu ya. Ibu waktu tidur suka mimpi nggak? Nonton mimpi nggak? Berarti tidur sadar nggak? Iya. Sadar atuh. Iya. Ya enggak. Iya nanti mau bawah mau atas terserah lah. Ya, itu tergantung preferensi itu ya. Nah, udah jangan aneh-aneh. Dah, ulangi dulu. Nah, saat tidur nonton mimpi nggak? Nonton kan? Ibu kalau ditanya mimpi apa? Aku mimpi. Berarti nonton nggak? Berarti ada sesuatu yang menyadari mimpi. Sip? Oke. Sekarang deep sleep lagi nggak mimpi. Kesadarannya ada nggak? Ada. Ya ulang. Ya bingung benar. Tapi Bu kalau nggak bingung nggak ngerti sih, harus bingung. Aduh. Oh ya nggak sadar. Ya oke. Bu saya mau gini, mending ditanya, mending dikasih tahu. Mending ditanya. Karena kalau ditanya, ibu ada mikirnya dulu gitu. Kalau langsung dikasih tahu, ngerti, cepet lupa iya, ngerti enggak, terus pikiran nggak kepake gitu. Sayang. Dan ini bukan urusan benar salah, bukan sih, tapi membangun logic thinking. Karena begitu ditanya, jawabannya tahu 63 gitu misalnya. Tapi ditanya kenapa begini? Udah, berarti dia nggak ngerti prosesnya gitu. Oke? Dah, ulang. Kayak suami kita aja suka nanya. Jangan disamain sama suami atau Bu. Ya. Dah. Ulang ya. Nah. Dalam kehidupan ini selalu seperti ini, Bu. Jadi si cahaya nggak pernah berhenti untuk memproyeksikan, inilah yang disebut kun fayakun. Dia nggak tidur, dia nggak lelah, karena kenapa? Being and happening, dan semuanya selalu dinamis. Maka kita nggak akan pernah bisa ngejar sekarang, nggak bisa. Karena saya ngomong waktu udah masa lampau. Berarti everything always fresh nggak sebenarnya? That's it. Oke? Ini tuh, tapi apa ya gitu? Oke, dapat ya? Berarti di antara ini semua, yang menjadi eksistensialnya, yang menjadi super primordial, esensi dari semuanya, mau ini semua ada, tapi ininya nggak ada, nggak akan terjadi apapun gitu. So inilah aku dua. This is your true self. Inilah ruh. Paham? Oke? Inilah jiwa. Itu refleksinya, drama. Ini jasadnya. Paham ya? Oke ya? Berarti dari semua ini, sang hidup yang gak pernah hilang, apanya? Ininya. Berarti aku yang sejati, ininya, bayangannya, tangannya atau ininya? Ruhnya? That's it. Handphonenya benar. Jadi nanti ditanya, jadi nanti ujungnya ditanya, jadi kita apa? Kita handphone, nggak gitu. Ya oke lah. Ini oke nggak ini? Oke ya? Sip. Sekarang saya tanya, ketiadaan ini menghilangkan itu nggak? Enggak. Paham?
Jadi nanti kita ngerti kenapa Tuhan ngasih kita tubuh fisik. Karena hanya tubuh fisiklah yang menahan cahaya untuk mewujud. That's it. Jadi in essential kita semua ini sebenarnya eksis nggak? Nggak, cuman bayangan. That's it. Jadi sebenarnya kita tuh hologram aja sih. Hologram di dalam ilusi yang kita bikin sendiri, yang kita karang-karang sendiri, pusing sendiri gitu. Oke? Tadi kalau rasanya dengan Iya. 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 Nah, waktu tidur jiwa off nggak? Off nggak? Iya. Ibu-ibu jiwanya pernah mati nggak? Tadi malam kan lagi tidur mati jiwanya. Off. Oke? Maka waktu jiwanya off, ini tetap ada nggak? Ada. Jadi dia tetap bersaksi nggak? Nah. Kalau jiwanya banyak guncangan, tidurnya nggak deep sleep, mimpi dia. Dan mimpi cuman pinjam kejadian dari luar. Yang kita rekam di memori kita. Jadi nightmare. Oke? Tapi kalau jiwanya tenang waktu tidur, dia bisa ke sini nanti. Dan ketika ininya dalam konteks yang namanya tidak bergejolak, dia ngerti bahwa, oh, aku bukan tubuh, aku bukan pikiran, aku bukan perasaan, aku bukan emosi, aku bukan nama, aku bukan status, aku bukan, I am the light. Si ruh. Pertanyaannya, bagi ruh ada masalah baik buruk nggak? Nah gitu. Oke, sampai sini. Aduh, pegel udah ya, cukup ya. Paham ya? Oke nggak ini? Cek. Kok mati sih? Cek. Get something nggak? Oke. Get something, get. Oke, ulang ya. Ulang. Berarti nih. Ini sebenarnya ada cahaya nggak? Bisa ngelihat nggak? Nggak bisa. Kalau mau ngelihat perlu apa? Yang memantulkan. Oke? Nah, sekarang saya tanya. Berarti ibu-ibu lagi ngelihat tangan saya nggak sebenarnya? Enggak. Pantulan dari cahaya yang kita namain ini namanya tangan. Oke? Pertanyaannya, si cahaya terus ada nggak? Sekarang ada nggak? Maka dia akan tertampak ketika ada yang memantulkan. Itulah kenapa kita perlu jasad gitu. Dapat? Oke? Berarti antara cahaya, tangan, bayangan, dan whiteboard ini satu kesatuan nggak? Sekali lagi, itulah yang disebut esa. Kesatuan. Tauhid. Nah sekarang saya tanya, ada nggak tempat yang nggak ada cahaya? Ya oke sih. Quote and quote, semuanya pasti ada dalam si energi cahaya ini nggak kira-kira? Iya. Paham ya? Nih analogi yang kedua. Ini oke? Oke. Ini matahari. Sumber, source. Dia memberikan sinar kepada bulan. Oke? Malam-malam bulan menyinari sesuatu. Disebut bumi. Pertanyaan saya, begitu ibu-ibu ngelihat bulan,
Cahaya datang dari bulan nggak? Gitu. Sekarang saya tanya, berapa persen orang begitu ngelihat bulan ingat mataharinya? 1%. Lupa. Paham nggak? Berarti bulan memproduce atau mengeluarkan cahaya nggak? Kenapa? Dia hanya merefleksikan dari matahari, melalui bulan inilah memberikan cahaya. Jadi source-nya siapa? Inilah kalau kita ngelihat orang ngelihat bulannya. Tapi jangan lupa lihat mataharinya. Paham nggak? Jadi gimana kalau lihat orang? Nggak gini loh. Ibu-ibu kalau ngelihat orang ngelihat wajahnya, namanya, merek tasnya, apa gitu nggak? Itulah yang disebut identity. Oke? Sehingga kalau orang ngelihat bulan itu disebut konteksnya adalah bercahaya, padahal dia itu hanyalah reflection. Berarti dalam setiap orang isi esensinya ruhnya yang sama nggak kira-kira? Gitu. Ini begitu ngelihat sedikit ada tanda salib, kafir gitu misalnya. Kan apa sih nggak asik banget gitu. Berarti dia ngelihat simbolnya tapi lupa ngelihat source-nya gitu. Oke nggak? Sip? Nah, orang yang lupa ngelihat source-nya namanya vampir. Iya. Kenapa coba? Bu, vampir malam-malam hidup nggak? Hidup. Kalau siang? Karena dia takut apa? Dia nggak tahu kalau bulan juga datangnya dari matahari gitu. Aku nggak takut matahari, tapi begitu bulan aku takut. Berarti dia nggak ngerti kalau cahaya bulan source-nya adalah matahari. Dapat nggak nih? Hah? Oke? So kalau sekarang ada pertanyaan, siapa kamu? Jawabannya apa? Nama aku bukan? Nama aku bukan? Bukanlah. Sesuatu yang dilekatkan kepada aku. Pikiran aku bukan? Bukan. Perasaan? Emosi? Memori? Bukan. Semuanya hanyalah ada di sini nih. Semua itu adalah bayangannya gitu. Karena kita semua adalah yang menyaksikan itu semua. Nah, dalam bahasa yang lebih gampang, itulah yang disebut consciousness atau kita adalah sang kesadaran. Berarti kita adalah yang menyaksikan. Apa yang disaksikan? Jiwa, pikiran, perasaan, emosi. Diluapkan melalui tindakan, perlu tubuh fisik. Berarti kita bukan ini, tapi kita ini. Betul nggak? Berarti kalau kita jarang ke sini, kita sibuk di sini, itulah yang disebut dunia ilusi. Kita tuh cuman ribet sama pikiran kita sendiri sih. Karena nanti di sini dibangun apa? Persepsi, keyakinan, memori. Ibu-ibu kalau detik ini memorinya hilang, lupa nama kok. Oh sering? Oh. Oh iya, oh gitu ya. Oh iya sih. Ya kalau ada sering udah tahu indikasi ya berarti ya. Iya. Once memori kita detik ini lost, agama nggak tahu, nama nggak tahu, aku nggak tahu, betul nggak? Berarti si memori itu yang membayang-bayangi kesadaran kita dan memori itu yang ngebuat kita jadi hektik gitu. Paham ya? Aduh ini oke nggak? Dapat ya? Dapat ya? Berarti kalau ngomongin sang aku, I am, itu adalah the consciousness itu. Kan nafas sang hidupnya. Bukti ruh ada, salah satunya adalah
Nafas. Apanya? Aku 2. Aku 5 akun TikTok. Makanya orang bisa pakai fake account untuk ngehina orang, bisa nggak? Bisa. Dia pakai fake account, tapi jiwanya tetap nggak? Tetap. Dia mau nge-fake di aku 5, dia akan berdamage kepada aku 3-nya tetap. Nah, sekarang saya tanya, waktu ibu-ibu benci sama orang, yang paling dirugikan siapa? Aku 3-nya. Nggak seharusnya pasti. Tapi lebih senang memendam hal buruk, kebencian, keirian, kedengkian, susah memaafkan. Karena kenapa? Punya paradigma bahwa dengan melakukan itu aku puas. Padahal itu lagi menutup cahaya sebenarnya. Ininya jadi nggak kebuka. Nah, dalam perspektif ini, shifting dari jasad ke jiwa, jiwa ke ruh, inilah yang disebut haji gitu loh. Kalau kita mau pakai terminologi. Perjalanan menuju Baitullah. Supaya jiwanya tenang, gak terombang-ambing oleh dunia eksternal, itu namanya sholat gitu. Supaya tubuh fisiknya nggak terlalu mendominasi sehingga membuat jiwa tenang, namanya puasa. Dan ketika ini semua terregulasi, jiwanya semakin bersih dengan giving, namanya zakat. Jadi sang saksi diingat, dibersihkan, diregulasi satu perjalanan. Itulah rukun Islam. Nanti satu-satu kita bahas ya. Tapi yang penting roadmap-nya ngerti dulu gitu. Iya. Kan nanti kesini ngebahas ini lagi sih. Ngomongin center lagi, ini lagi. Tapi besok handphonenya ganti, tenang. Dapat nggak? Berarti waktu ibu-ibu ngelihat hal yang nggak baik, nggak apa, ilusi nggak? Ilusi dari sini nih. Kalau cuman bersaksi, nggak baik, nggak buruk. Kenyataannya begitu. Nah, keinginan kita, karena si aku 3-nya terlalu mendominasi, pengen selalu yang terjadi sesuai dengan apa yang aku mau. Namanya ekspektasi. Dari mana datang ekspektasi? Diinstal dari luar. Dikasih kategori dari luar, yang bagus gini ya, yang buruk gini ya, yang nggak oke gini ya. Udah tuh kita diinstal sama faktor. Namanya kalau dalam film disebut masuk ke dalam dunia Matrix gitu. Iya. Makanya begitu si Neo dikasih tahu sama Morpheus, that's not reality, nggak bisa, dia nggak ngerti gitu. Karena dia anggap hidup ini adalah apa yang dia tonton di film, dia tonton di TV, dia lihat di media sosial. Ini semua seems real. Di Texas terjadi apa? Banjir, badai. Yang nonton di Cibinong, Bu, stres. Aduh, gimana ya? Di Texas jauh tuh. Itu sama Cibinong, kemana gitu misalnya. Nah, hati-hati ya, ini di Texas ada banjir. Anaknya di Cibinong misalnya. Bener nggak ini? Betul nggak? Artinya, kita tuh terlalu take it personally, everything yang sesuatu yang to be fun gitu, Bu. Gitu. Nah makanya nanti kita akan ngerti hidup ini bukan urusan work tapi play. Beda loh. Nggak ada piano, working piano, nggak ada playing piano. Iya. Jadi kalau kita udah play in life, nah masuk tuh ke dalam keselarasan. Saat playing life selaras, kita lepasin ekspektasi, accepting the reality gitu. Once accept the reality, itulah yang namanya Islam gitu.
Jadi kalau sekarang ngomong ibadah, bukan sholat, bukan. Ibadah tertinggi adalah menerima kenyataan. Caranya, latihannya, sholat. Makanya ujungnya takwa. Jadi yang penting sholatnya takwanya. Wah, pintar, bagus. Yang satu jalan menurut tradisi ini. Dan ingat, jalan beda-beda. Gak harus semuanya sama kita gitu. Ih, beda sama kita, salah. Ih, jangan. Karena semuanya pengen jadi orang sehat. Mau lari, mau tenis, terserah. Karena tujuannya apa? Sehat. Nggak bisa petenis mengkafirkan pelari. Ya, kafir nih pelari, ini yang benar petenis gitu. Nggak bisa. Karena dua-duanya mau sehat. Berarti yang mengkafirkan kira-kira kurang sehat. Gitu. Oke? Sip ya? Get something kan nih? Get. Iya. Lumayan Bu, kita sejam nih ketawa, lupa masa. Bener nggak? Lumayan. Ini tuh resting area nih gitu. Soul-nya lumayan. Nah, maka kalau tadi di sini cahaya, di sini jiwa, di sini jasad dan seterusnya, semakin getaran ini banyak, semakin bayangannya ikut bergetar nggak? So keep your soul calm. Nggak ada lagi caranya. Makanya di 89 ayat 27, ya ayat Tuhan nafsul mutmainah, wahai jiwa yang tenang. Dan ketenangan itu nggak dikasih, tapi dilatih. Jadi sholat latihan bukan? Puasa latihan bukan? Ya bukan alat buat dapat pahala, bukan. Surga gitu, ya nggak apa-apa juga sih. Tapi kalau tahu Allahu Akbar, that's it, this is my ini tempat latihan saya gitu, latih. Diem dirinya, diem batinnya, udah. Ngerti lagi isinya, top banget. Tapi ibu-ibu nggak ngerti sholat juga nggak apa-apa, sholat aja. Seenggaknya waktu sholat enggak ngegosip, bener nggak? Lumayan, Allahu Akbar, diem. Nah, jadi sholat itu adalah break antara satu gosip dengan gosip yang lain, misalnya. Jadi begitu Allah break dulu ya, sholat. Habis sholat lanjut, gitu. Nggak apa-apa. Nanti sholat lagi, mati aja ujungnya. Oke ya, dapat ya, sip ya. Jadi kita hidup di dunia atau di bumi? Tempat livingnya di mana? Bumi. Tapi terjebak oleh dunia ilusinya masing-masing. Ruangannya sama, problemnya beda-beda. Jadi seruangan ini buminya sama nggak? Dunianya? Jadi sama dunia yang lain berbeda. Sekali lagi, nggak usah rese, udah. Dia punya dunia sendiri, punya caranya sendiri, punya petnya sendiri. Nah, makanya dunia disebut, udah tahu ketahuan angkatannya kalau gitu ya. Iya. Selagu itu saya belum lahir kayaknya ya. Nggak tahu. Wah, jauh, nggak tahu. Ya, dapat ya? Nah, nanti next gini-gininya paling 10% lah. 90%-nya kita belajar calming the soul. Buat ngebuat jiwa kita itu lebih tenang. Kenapa? Calming the soul itu nggak bisa ngelepas dari satu panca indera. Jadi gini Bu, maaf ya. Nanti kita belajar spill dikit. Ibu pernah dengar kata meditatif nggak? Meditatif itu keadaan kita saat jiwanya tenang. Bahasa Arabnya khusyuk. Oke? Maka untuk khusyuk, untuk meditatif perlu yang namanya meditasi, ritual. Nah, jangan salah, meditasi itu ada di level 7. Orang tiba-tiba di level 1 tiba-tiba meditasi nggak akan kena, Bu, nggak bisa. Nggak bisa. Harus dari 1 dulu sampai 6 beres, baru meditasi. Ini ikutan kelas langsung ke sini, 1-6-nya nggak diregulasi dulu gitu inti.
Makanya ketiduran sih benar. Makanya kenapa mau sholat disuruh wudhu dulu nggak? Tapi sebelum wudhu ada azan dulu nggak? Azan, wudhu, qomat, baru sholat. Jadi kalau azannya nggak ngerti, wudhunya nggak ngerti, qomatnya nggak ngerti, sholat pasti nggak khusyuk. At least menuju sholat itu bukan basic ground di sini, bukan. Karena kenapa? Nanti meditatif itu levelnya ada di sini gitu. Sip ya? Oke? Dapat ya? So, PR kita hari ini, sadarilah gini Bu. Ada 2 poin nanti. 2 poin. Ini kalau kata Daniel Kahneman itu ada orang sistem 1 dan orang sistem 2. Sistem 1 itu quick respon, sumbu pendek itu sistem 1 tuh. Dari senyumnya udah ketahuan nggak apa-apa ya. Sistem 2 itu long respon namanya. Ini namanya reaktif. Ini respon. Nah gitu. Nah, untuk ngebuat bayangan di sini tadi nggak terlalu bergetar, belajarlah di sistem 2. Responsif. Karena kalau ibu-ibu marah gara-gara orang lain nyebelin, itu levelnya namanya binatang ternak. Binatang ternak digiring ke sini ikut. Digiring ke sini ikut. Betul nggak? Binatang ternak tergantung yang menggiring, benar nggak? Kalau kita tergiring orang lain kita marah, berarti kita levelnya sama nggak sama binatang ternak? Itulah kenapa perjalanan Quran dari binatang, Baqarah, menjadi manusia gitu. Dari Al-Baqarah menuju Anas. Oke? Oke nggak ini? Ya, tatapannya tuh kayak kosong gitu ya. Nah, kosong tuh artinya isi, jangan salah, jangan marah dulu, jangan. Kan kosong adalah isi. Responsif bagus. Next week, next meeting. Karena, Bu maaf ya, kalau nggak ngerti teori tadi dulu, tiba-tiba ke sini, puyeng. Sekarang? Kita, jangan kita Bu. Level kita nggak ada yang sama, nggak ada. Kan yang tadi saya bilang, nggak usah nanya level, ngerti, udah, beda. Yang jelas kita semua sakit jiwa, udah gitu aja. Itu yang jelas. Semua kita lagi mau berobat. Kan udah, Ibu masih ingat nggak? Bumi ini tempat orang sakit jiwa semuanya. Udah, kalau nggak sakit jiwa nggak akan lahir, Bu. Jadi semua di sini memang lagi berobat. Iya. Jadi kalau ketemu orang nyebelin, sesama pasien rawat jalan. Dia berobat, saya berobat. Udah. Jadi nggak usah marah gitu. Makanya salah satu tools yang paling membuat kita flowing namanya memaklumi. Udah maklum aja. Oke. Get something? Get. Kita serial ilusi ada 6 ya Bu. Ilusi 1 udah, 2, 3, nanti pre-meditatif 4, ilusi 5, dan seterusnya gitu. Nggak apa-apa panjang ya? Oke. Sekarang ibu-ibu nggak boleh nanya, saya yang mau nanya terakhir, ibu-ibu dapat apa hari ini? Bahagia. Iya dong, benar. Bahagia. Benar banget. Boleh ada yang komentar nggak? Kayaknya saya dapat sesuatu deh. Gitu. Cie. Validasi. Tapi dapat ya? Sip. Ada yang mau cerita? Atau mau disimpan masing-masing aja? Ya udah disimpan masing-masing. Oke, ibu-ibu ya.